Bagaimana penjelasan syafaat secara hakikat, Bu? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut pandang sudut tentang syafaat secara hakikat? Kok ya secara syariat itu syafaat itu milik Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah, sehingga beliau bisa mensyafaati umatnya lah gitu toh. Oleh sebab itu seringlah kau membaca sholawat supaya kau nanti akan mendapatkan syafaat. Bos, nyun sewu, ada dua pertanyaan yang kutanyakan. Pertama, Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah iku makhluk nopo kholik? Makhluk ya, oke sepakat ya, makhluk. Anda kholik apa makhluk? Makhluk, oke. Dalili wis jelas surat Al-Kahfi ayat 110. Itu pertama. Yang kedua, sifat hakikati Allah itu tidak sama dengan sifat hakikati makhluk. Ada sifat wajibnya Allah, ada sifat wajibnya makhluk, dan itu tidak sama. Contoh, Allah wujud, qidam, baqo, dan seterusnya. Lawan daripada itu akan menjadi sifat wajibnya kita sebagai makhluk. Wujud ada, lawan wujud adam, tidak ada. Itu sebagai sifat kita. Begitu seterusnya. Lah, pertanyaan saya, punya tata kromokah kita merasa ada? Wis sampean jawab nih nganti sampean dhewe. Punya tata krama akhlak adab terhadap Allah kah kita merampas bajunya Allah? Termasuk wujud. Oke, di dalam sifat wajib juga ada sifat ma'ani, irodah, kudrot, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Aku yakin tidak pantas, Pak. Ketidakpantasan itulah kita dihukumi orang yang su'ul adab kepada Allah. Saya merasa alim, saya merasa kaya, saya merasa baik, saya merasa ada. Itu sesungguhnya menunjukkan ketidakpunya akhlakan saya pada Allah, alias saya merampas sifatnya Allah. Yun sewu, apa sih syafaat itu? Pertolongan. Pertolongan. Apakah makhluk bisa menolong terhadap makhluk lain? Hakikatnya tidak bisa. Ampun muring-muring dulu. Loh, bisa Gus. Lah kemarin ada anak kecil mau jatuh di Blumbang. Apa Blumbang Pak mriki ini? Sama ya? Blumbang penuh air. Dia itu mau jatuh, terus ditolong ada orang, disaut. Lah itu kan bukti kalau makhluk satu bisa menolong yang lah. Nyun sewu Pak. Sudah benar kacamata syariat, karena kacamata syariat melihat makhluknya.
melihat makhluknya. Kalau kacamata hakikat rohaniah melihat hidup, melihat Allahnya di situ. Sebab mohon maaf, jikalau di sini tadi tidak ada Allah pada diri seorang yang lewat tadi menolong anak kecil, mohon maaf, apa mungkin orang ini bisa bergerak sendiri tanpa digerakkan Allah? Nggak mungkin. Ya wes, sampai terima maneh ning memakai kacamata mana jenengan? Kacamata syariat melihat makhluk, kacamata hakikat melihat Allahnya. Pilih yang mana terserah. Akhirnya biar enggak tukaran, ya, biar enggak tukaran, dinetralkan. Dengan cara apa menetralkan? Biiznihi, dengan izin Allah lah terhadap Muhammad ibnu Abdillah. Syafaat dari Allah seakan-akan Muhammad itu bisa mensyafaati umat. Tapi bukan berarti lantas sifat syafaat itu mutlak milik Muhammad. Paham ya? Semuanya adalah milik Allah. Berhubung Anda melihatnya pakai kacamata mana, min apa plus, terserah. Kacamata syariat apa kacamata hakikat, terserah. Kalau kita memakai kacamata syariat saja, mohon maaf, itu namanya kita itu tidak punya akhlak terhadap Allah. Buktinya imani terhadap makhluk. Pakai kacamata hakikat didobel, oke. Ndirek kaca, oh kayak di kacamata nih nak nggone mobil. Kacamata iki Pak nyun sewu, koyoke nutupi moto, tapi malah nyetakno menjelaskan yang dilihat. Kecuali sampai pakai kacamata triplek, yo gelap, ya gelap jadinya. Artinya apa Pak? Dengan takwa itulah, dengan jalur wasilun itulah kau pakai kacamata sehingga kau itu bisa netral antara syariat dengan hakikat. Nek jenengan pakai sistem majedubun, ya ini oke, suwun. Jadi nggak mau hukum syariat, kita hanya melakukan hukum hakikat. Ini akhirnya tabrakan terus ngomong syafaat. Bacalah sholawat itu supaya kau mendapatkan syafaat besok di hari akhir, di hari dino kiamat. Sholawat iku apa Pak? Sholawat itu adalah as-sholat. As-sholawat itu jamak dugi sholat. Apa sih? As-sholatu ay ad-du'a. Ad-du'a bukan jaluk. Ad-du'a iku sampen iku moro datang pada Allah. Iku sholawat. Itu namanya ad-du'a. Itu adalah jenengan iku mendatangi Allah untuk bertemu Allah. Takarub dan menuju Allah. Makanya mengapa kau membaca sholawat itu hikmahnya kembali pada dirimu sendiri, bukan datang Rasul, bukan. Lan jenengan ndongakno Rasulullah tingkate piro sampeyan aku iki? Rasulullah maksum, awak dhewe maus. Mestine Rasulullah sing ndongakne kita lah ngono ah. Ndak diwalik jadi kopral ku ngekei tanda tangan jenderal. Nyun sewu, jenderal siji kopral ribuan, sing menang sing putih ya jenderal. Nggih
Sing nglantik jenderal apa kopral? Wis, cara jenengan dilantik jadi jenderal. Sing nglantik iku kopral apa piye? Justru kopral iku sing nglantik jenderal. Maneh pokoke wong-wong iki. Asline Anda membaca sholawat kembalinya itu pada diri Muhammad iki lho dulur. Paham nggih? Dirinya sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Lah ngoten to bahasane. Shollu alaihi wasallimu taslima. Nggih ngapunten Kang Kadah. Bahasa sholawat iki sering dikhilafno diperdebatkan. Nek cara kula sederhana mawon. Sholawat itu madhep nang Gusti Allah. Iku kok manfaati terhadap dirinya sendiri. Oke, dengan bacaan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terserah. Dengan bacaan apa iku mung wacanan, sing penting lebete niki lho dulur. Akhlak ilahiyah nang Allah. Terus bagaimana pandangan hakikat tok misalnya iku mang pandangan tengah-tengah. Pandangan hakikat ya gur ngene, sing isok nyafaati makhluk itu adalah Allah. Cuman Rasulullah dikasih izin. Lah gitu loh Pak ya. Diizinkan, diizini oleh Allah untuk mensyafaati umatnya. Walaupun secara fisik syariat koyoke Rasulullah yang memberikan syafaat, ning bukan berarti Rasulullah itu mutlak yang memiliki syafaat atau bisa menolong. Kalau maksud daripada Muhammad iku makhluk, lho ngaten niki. Tetapi hakikatnya itu syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Jelas nggih? Ada lagi?